bisa itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja yang ada pada kalian maka itu murni pemberian karunia Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah, dengan rahmatnya, dengan itu bahagialah, karena itu lebih daripada apa yang mereka kumpulkan dan terpendam. Syukur dengan lisan kita banyak muji Allah, alhamdulillah. Dengan hati kita ikrarkan semua itu pemberian Allah. Dengan perbuatan kita mengerjakan amalan yang mendatangkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang terpenting juga adalah bagaimana agar amal kita diterima. Seorang hamba ketika sedang beramal itu mikir bagaimana supaya bisa memenuhi syarat ibadah. Niatnya ditata ya, supaya ikhlas. Caranya ditata supaya sesuai dengan tuntunan. Setelah selesai, di samping husnudzon berprasangka baik kepada Allah adalah doa. Dan itu sunnahnya para nabi. Doa minta terima amalnya. Seperti doanya Nabi Ibrahim dengan Ismail ketika membangun Ka'bah. Keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima dari kami, sungguhnya Engkau Maha mendengar ucapan-ucapan kita. Ada ucapan yang baik, kita berharap diterima. Ada ucapan mungkin tidak baik, kita berharap diampuni. Al-Alim, Sami'un Alim, Engkau Maha mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Mungkin ada yang baik, kita berharap diterima. Mungkin ada yang buruk, kita berharap diampuni. Dan para salaf dulu ketika 6 bulan sebelum Ramadan minta ketemu Ramadan. Setelah Ramadan doa setengah tahun minta diterima amalnya. Maka jangan lupa doa kepada Allah agar diterima amal-amal kita. Dan doa kepada Allah setelah beramal itu di samping berharap kepada Allah, tapi itu menghilangkan rasa ujub. Bahasanya seorang hamba mawas diri, baru berharap diterima, tapi tetap jangan-jangan tidak diterima. Ketika ada perasaan itu, maka akan menghilangkan kesombongan, keangkuhan, ya. Maka menggabungkan antara al-khauf dan roja. Rasa khawatir itu ada, tapi tetap ada rasa harap. Adanya khawatir supaya tidak sombong, adanya rasa harap, husnudzon supaya tidak putus asa, supaya semangat. Maka qabul amal. Kemudian ketiga adalah istiqomah. Ini penting, istiqomah ya. Biasanya kalau habis Ramadan luar biasa, setelah Ramadan inginnya istirahat lama ya. Seperti orang kerja capek, setelah itu pengennya istirahat lama. Tapi bahaya, jiwa itu kalau dibiarkan terus istirahat, dia minta istirahat terus ya. Makanya dikatakan seorang penyair, an-nafsu katifli in arda'ta yabqa ala hubbir radha wa in fatam tahu yanfatim. Jiwa seperti anak kecil, seperti bayi. Jika engkau berikan supaya mengisap air susu ibu terus, dia akan terus, nggak cukup 2 tahun, diterusnya 3 tahun tetap, terusnya 4 tahun juga tetap. Tapi kalau kau pisah, engkau sampai dia akan terpisah tersapi ya. Jadi ada perjuangan. Maka jiwa pergi di perang. Nah, setelah istirahat lama nggak ngaji, kalau diteruskan itu bahaya.
maka harus segera ngaji, ya, segera ngaji. Alhamdulillah, kalau seorang senang ngaji itu efeknya banyak, ya, efeknya banyak. Jadi ingat, saling mengingatkan, ya, ketemu lingkungan baik itu mengingatkan, ya, dengar ayat mengingatkan kita, dengar hadis mengingatkan kita. Tapi kalau seorang nggak senang ilmu, itu nanti untuk kembali semangat itu terasa berat. Maka kita berharap bisa istiqamah, ya, istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumas taqam. Sungguhnya orang mengatakan Tuhan kita Allah, arti beriman, tentu tidak hanya ucapan. Iman itu diwujudkan dengan keyakinan, ucapan dan amalan. Kemudian tsumas taqam, kemudian istiqamah. Apa keutamaannya beriman istiqamah? Ayat lanjutnya, alla takhafu, jangan takut. Ini kabar gembira sebagian para malaikat. Tatanazzalu alal malaikat, malaikat turun kepada orang yang beriman ketika dalam keadaan sakratul maut, dan dikabarkan kepadanya alla takhafu, yang pertama jangan takut. Jangan takut dengan kegelapan setelah kematian, kegelapan kubur, kegelapan hisab, terus, ya, alla takhafu. Syaratnya beriman dan istiqamah. Yang kedua, wala tahzan, jangan bersedih. Ada perkara dunia yang mungkin luput, mungkin seorang khawatir akan keluarganya, wala tahzan, jangan bersedih. Alla takhafu wala tahzan. Yang ketiga, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar kepada surga, gembiralah dengan surga yang kalian janjikan. Tiga, beri kabar gembira. Maka seorang ketika dalam keadaan meninggal dunia kemudian diberikan kabar gembira dari malaikat, alla takhafu wa la tahzan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka akan tenang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kata para malaikat, kami penolong kalian dengan perintah Allah di dunia dan di akhirat. Walakum fiyya ma tastahi anfusukum, dan bagi kalian di surga apa yang kalian inginkan, apa yang diinginkan jiwa-jiwa kalian. Jadi surga itu sakarepe jiwa manusia dituruti. Kemudian lanjut ayat, walakum fiyya ma tad'un, dan bagi kalian di surga apa yang kalian minta apa dituruti. Walakum fiyya ma tastahi anfusukum walakum fiyya ma tad'un, bagi kalian apa yang diinginkan jiwa kalian, dan bukan di surga apa yang kalian inginkan, semua akan dituruti Allah Subhanahu wa taala. Cuma dunia perlu perjuangan. Karena kehidupan itu amal dan tempat kembali. Dan tempat kembalinya bagaimana tergantung amalnya di dunia. Gak gampang, ya. Istiqomah itu butuh perjuangan. Istiqomah hati, perjuangan. Seorang kadang kalau nggak punya ilmu, ujian nggak punya ilmu. Orang punya ilmu, ujiannya ikhlas apa tidak. Orang kalau nggak apal, ujiannya nggak apal. Orang kalau apal, ujiannya dia sombong, ya, ujiannya nanti nggak ikhlas. Kehidupan adalah ujian, maka perlu apa? Perjuangan, dan perlu menekan diri kita, Kemudian apa? Berjuang dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal amal. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua, Allahumma. Sekarang kita melanjutkan pembahasan kitab tauhid. Kita sampai pada bab yang ke-39. 39. 49. Loncat. Wis lewat ya. Salah Tangerang berarti. Oh iya, Tangerangnya salah. 48. 48. Kok atur Tangerang nih? 48. Bab memuliakan nama Allah. 47 belum selesai. 47 kurang apanya? Kandungan bab.
Iya. Ayo Mas Imam, dibaca Mas Imam. Ya. Kesimpulan kandungan bab. Kandungan bab. Kandungan bab. Satu, wajib memuliakan asma dan sifat Allah dan dilarang memakai nama atau kunyah yang dapat mensejahterakan dirinya dengan Allah. Ya, seperti apa? Dirinya dengan Allah. Seperti iya, seperti apa? Malikul Amlak, rajanya para raja, kodinya para kodi. Itu nama-nama yang dihindari, nama-nama yang perlu dihindari. Ya. Tapi kalau dibatasi, umpama kodi Qudot Indonesia, hakimnya para hakim Indonesia, boleh. Atau kodi Qudot Misr, hakimnya para hakim Mesir, dibatasi tempat itu boleh. Ya. Cuman kalau mutlak itu nggak boleh. Ya, nggak boleh. Karena Malikul Amlak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka dibatasi itu boleh. Cuman kalau dibuat mutlak tidak boleh. Nah, yang kedua. Yang kedua, disyariatkan mengganti nama yang tidak tepat untuk memuliakan asma Allah. Nama yang tidak tepat maka perlu dihindari demi memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memuliakan nama Allah bagian daripada tauhid, bagian daripada adab kepada Allah. Seorang kalau beradab kepada Allah, maka dia akan beradab dengan syariatnya. Walaupun seorang tidak niat, karena dalam Islam tidak hanya dilihat niatnya. Niatnya penting, tapi wujudnya juga penting. Karena Islam itu tidak hanya keyakinan, tapi apa? Keyakinan, ucapan dan perbuatan. Enggak boleh seorang kemudian melanggar. Niat saya baik, enggak boleh. Islam tidak hanya niat, tapi Islam itu amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Ketiga. Yang ketiga, memilih nama anak yang tertua untuk dunia nama panggilan. Ini pas bab. Bab piro yo? 47. Iya. Kan agak nyambung. Ya. Ikhtiar abul asma li kunyah, ya, memilih nama yang terbesar, jadi kunyah. Dan kunyah itu menurut orang Arab adalah penghormatan. Makanya kalau sudah pakai Abu Fulan, itu nggak pakai nama Pak D, Abu nggak pakai, atau Pak nggak pakai. Ketika seorang dipanggil Abu itu sudah apa? Sebuah penghormatan. Abu itu penghormatan. Ya. Tapi kalau seorang dia tidak milih anak paling besar, kunyahnya pakai di bawahnya, boleh juga. Ya. Atau yang paling besar bukan laki-laki, kemudian dipakai anak laki-laki yang nomor berapa, boleh. Abu fil bapak bulan boleh. Atau bahkan seorang ketika tidak diberikan oleh Allah anak, kemudian dia pakai kunyah, itu juga sesuatu yang dilakukan seperti Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdillah. Walaupun tidak diberikan anak, tapi beliau pakai kunyah apa Ummu Abdillah, maka itu dibolehkan juga. Cuman kalau ada anaknya, yang paling patut untuk jadi kunyah adalah laki-laki yang terbesar, ya, terbesar. Tapi sekarang kita masuk pada bab berikutnya, bab ke-48. Babu mahazal bi syai'in fi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Bab tentang barang siapa yang mengejek, merendahkan sesuatu yang di situ mengandung zikir, sebutkan nama Allah atau Al-Quran atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya apa ini? Mengejek suatu yang di situ ada nama Allah, Al-Quran, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukumnya adalah apa? Kufur. Tapi kufur ada dua.
kufru mu'aradatin wa a'damu asyad ka kufri Abi Jahl wa Abi Lahab. Syekh bin Utsaimin, yang pertama adalah kufur mu'aradah, kufur yang mengandung penentangan. Ini lebih besar, lebih dahsyat, seperti kufurnya Abu Jahl dan Abu Lahab. Yang kedua, kufru i'rad, kekufurannya berpaling dari agama. Dia tidak masuk dalam agama Islam, tapi dia tidak mengadakan pertentangan seperti Abu Jahl dan Abu Lahab. Seperti siapa? Abdul Muthalib, ya, Abdul Muthalib. Dia kan kufur, tidak mau beriman, tapi dia tidak apa? Menentang. Berarti kekufuran sendiri tingkatannya berbeda, tapi semua kufur, semua kufur. Tapi ada kufur yang kufurnya adalah untuk diri sendiri, tapi ada kufur yang kufur dan dia mengaruhi orang lain. Orang lain. Berarti parah mana ini? Pertama, kedua? Yang pertama, mu'aradah tadi. Ya. Dan kalau kita lihat paman-paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya, bermacam-macam. Ada yang gak ketemu Islam, ada yang ketemu Islam. Yang ketemu Islam, ada masuk Islam, seperti Al-Abbas, Hamzah, ada tidak masuk Islam. Yang tidak masuk Islam berbeda-beda. Ada yang seperti Abu Lahab dan ada seperti Abu Thalib. Ya. Kalau Abu Lahab ini di samping dia kufur, dia mengejek syariat, mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memerangi Islam. Tapi kalau Abu Thalib kufurnya untuk dirinya sendiri, bahkan dia bela Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belanya bukan karena agama, tapi belanya karena asobiyah, ya. Karena asobiyah, ponakan, ya, ponakan, sehingga tidak menyelamatkan dari api neraka, tidak menyelamatkan dari neraka. Ya. Itu Abu Thalib, ya, Abu Thalib. Para ulama mencari hikmah. Abu Thalib ini luar biasa, perbuatannya luar biasa. Abu Thalib ini kalau mengucapkan kalimat syahadat, surgane dhuwur. Kenapa? Bela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanggung anak yatim. Tidak hanya yatim biasa, yatim Nabi dan Rasul yang menjadi sebab kebaikan manusia sampai hari kiamat, ya. Tapi kurang satu, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tidak mau Islam. Ya. Hikmahnya apa? Ya. Sebenarnya seorang mukmin tetap beriman, tahu hikmah atau tidak. Tapi kalau tahu hikmah, maka dia lebih menambah keyakinannya. Maka para mencari hikmah diantaranya adalah hikmahnya adalah Abu Thalib ini kan pembesar bangsa Quraisy. Ketika bersama kubu mereka, ya, maka mereka tidak keras permusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda kalau sejak awal Abu Thalib itu ngeblok kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin permusuhan lebih dahsyat. Itu diantara hikmah yang digali para ulama, ya, digali para ulama. Sehingga ketika Abu Thalib meninggal dunia, permusuhan orang Quraisy lebih dahsyat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bemper termasuk, ya, Abu Thalib ini bemper, ya, termasuk yang menghalangi permusuhan orang-orang musuh pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tadi yang pertama. Yang kedua, baca saja. Berkurang dengan Al-Quran atau Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhulu wa nal'ab
Lanjutan ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini turun ketika ada orang-orang yang mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam peperangan Tabuk, kalau salah, perang Tabuk. Nah, Tabuk itu daerah utara mendekati mau ke Jordan, yang mana saat itu ada berita Romawi mau menyerang, dan para sahabat saat itu dalam kondisi panas kering, tapi mereka punya korma-korma. Kalau diserang bisa kelaparan. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persiapan bersama sahabat kemudian berangkat ke Tabuk. Ya. Yang beriman dan sana. Orang-orang munafikin gembosi, orang-orang munafikin gembosi. Ya. Bahkan mereka mengejek Nabi dan para sahabatnya. Mara'aitu, aku tidak melihat orang yang lebih rakus, makanya dia lebih pengecut ketika bertemu musuh melebihi Nabi SAW dan para sahabatnya. Langsung turun ayat pembelaan kepada nabinya, kepada para sahabatnya. Qul abillah, katakanlah, apakah dengan Allah kalian mengejek? Wa ayatihi, apa dengan ayat-ayatnya? Dan Rasul-Rasulnya kalian mengejek. La ta'tadiru, jangan beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian kufur setelah kalian beriman. Berarti berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan Rasulullah SAW, berkaitan Al-Quran, berkaitan lambang-lambang keislaman, syiar-syiar Islam, maka harus hati-hati. Mungkin terkadang seorang mikirnya kan cuma canda, nggak boleh. Canda itu ada batasannya. Jangan sampai kemudian canda kita masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan prinsip agama Islam. Maka di antara sebab, kalau kita baca Nawaqidul Islam, sebab-sebab kekufuran itu adalah di antaranya al-istihza' bid-din, mengejek agama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya, walaupun alat canda, nggak boleh canda. Itu bukan ranahnya canda. Itu ada ranahnya agama. Yang tidak boleh ada canda dalam masalah-masalah tersebut. Hati-hati. Tapi qala ta'ala, wala in sa'alta, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, la yaqulun, sungguh mereka akan mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami itu hanya bersunda gurau, kami hanya main-main. Ketika kami mengatakan ucapan-ucapan tadi, itu bukan serius, tapi cuma apa? Canda, coba senda gurau, tapi ditegur oleh Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Baik, ayat ini dijelaskan penjelasan rincinya pada riwayat berikutnya, termasuk sebab turunnya. Baca. Dan dari Ibnu Umar dibaca. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan Qatadah. Hadis dengan rangkuman sebagai berikut. Ya, qala hadis ba'dihim alfi ba'din. Maksudnya ini bukan satu hadis. Jadi ada beberapa hadis, tapi kesimpulannya adalah ini. Ya, bukan satu jalur, bukan. Jadi ada beberapa jalur, tapi kesimpulannya adalah ini. Ya. Nah, bahwasannya ketika dalam peristiwa perang Tabuk ada seseorang yang berkata, belum pernah kami melihat seperti para ahli baca Al-Quran ini, orang yang lebih buncit perutnya, lebih dusta lisannya, dan lebih pengecut dalam perangan. Maksudnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang ahli baca Al-Quran itu. Ini adalah ucapan mereka, orang-orang yang memusuhi, ya, bermain-main dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, dengan para sahabatnya.
yang Allah turunkan Quran, ya. Dan tentu turunnya ayat kepada mereka itu bukan khusus mereka, tapi ayat ini berjalan sampai hari kiamat. Ketika mereka bersendaguru dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, dengan Al-Quran, lalu turun ayat, Allah katakan kepada mereka, qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Maka kalau dilakukan oleh orang-orang setelahnya sampai hari kiamat, orang mengejek Allah, merendahkan Rasulnya, mendengar agama Islam, ya, maka dia juga kena ayat ini. Sehingga al-istiza bidin, billah, birasuli, bil Quran, bisyariatihi, dengan ajarannya, salah. Kata dia, kunna nakhudhu wa nal'ab wa natahaddath hadisar rabbi. Kita bercanda, ngobrol seperti obrolan orang yang safar, ya. Naqta'u bihi, lanjutkan. Sebagai pengisi waktu saja dalam perjalanan kami, kata Ibnu Umar, sepertinya kemudian tidak menggunakan pelana unta Rasulullah SAW. Sejak kedua kakinya tersandung batu sambil berkata. Jadi orang ini sampai nyeselnya, sangin pengen menampakkan minta maaf kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai udah menggandoli unta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesandung. Tapi masalah hukum ini bukan hukum perkara-perkara biasa, dan Al-Quran yang jawab, Al-Quran yang jawab. Jadi menunjukkan bahwasanya Al-Quran datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hanya menyampaikan, ya. Gimana Rasul tahu? Wong Auf bin Malik dia merasa tidak ada, Rasul tidak tahu, lu tiba-tiba nyampe kok katanya Allah sudah turun terlebih dahulu, sudah ada. Ini menunjukkan Al-Quran indillah, Islam indillah ta'ala. Nah. Terus sambil berkata, sebenarnya kami hanyalah bersinggah gurau dan bermain-main saja. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastajibun. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Lanjutannya ayat, qul abillahi wa ayatihi la ta'tadiru. Kalian jangan beralasan. Qad kafartum ba'da iman, sungguh benar kufur setelah keimanan kan. Berarti apa? Mengejek, mengolok-olok agama Islam, Allah, Rasulnya, Al-Quran, syariatnya, termasuk sebab di antara sebab-sebab yang menyebabkan seorang bisa apa? Jatuh dalam kufur besar. Termasuk min nawaqidil Islam, termasuk batal keislaman. Ya. Ada faedah penting di sini. Ambilkan di sini sudah. Yang pertama, faedah hadis tadi. Bayanu ilmillah bima yakun sayakun wallahu alimun bima kan wa masyakun. Hadis tadi menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah mau tahu tentang apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Ya. Makanya Allah turunkan ayat sebelum Auf bin Malik menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yahkumu bima anzalallahu ilaihi. Hadis tadi memberikan pelajaran bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menetapkan hukum berdasarkan yang Allah turunkan padanya. Ya. Maka Rasul adalah menyampaikan wahyu, menyampaikan Islam. Islam datang dari Allah. Dan Al-Quran itu wahyu, begitu pula sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyampaikan sesuatu yang tidak Allah ridai, Allah turunkan ayat. Dan itu terjadi. Bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lupa, ya, kemudian apa? Mesti ada yang benarkan. Ya. Akhirnya lupanya jadi
Lupanya bukan syariat, tapi lupanya menjadi sebab dari syariat. Seperti itu sahwi itu kan. Rasulullah salah. Akhirnya apa? Ada sahabat di mana? Wahai Rasulullah, sholatnya dikosor apa? Bagaimana ini? Apa engkau lupa? Ditanya sahabat, benar tadi, iya Rasulullah, engkau sholat 2 rakaat. Akhirnya apa? Dengan sebab ini akhirnya kita tahu sujud sahwi. Sampai lupanya Rasul itu menjadi sebab ada syariat. Lupanya enggak syariat, tapi lupanya menjadi sebab syariat. Yang ketiga, al-istihza' billahi wa ayati rasul min a'dhamil kufur. Mengejek berkaitan prinsip agama Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, termasuk seagung-agung kekufuran. Hati-hati. Anal mustazi' billah yakfur. Yang keempat, orang yang mengejek Allah, Rasulnya, agamanya, ini adalah dia kufur. Ini hukum umum. Tapi kalau vonis individu itu bukan tugas saya, bukan tugas Anda. Ya. Mungkin di sana ada mawani Allah, tapi hukum asalnya seperti itu. Yang kelima, istimalul ghilzah fi mahalliha. Disyariatkan menggunakan sikap keras pada tempatnya. Jadi lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Dan itu hikmah. Tidak hikmah kalau yang keras taruh di posisi lembut ditaruh di posisi keras. Tapi secara umum di saat kondisi masyarakat itu mereka banyak awamnya, tidak ngerti agama, maka yang lebih ditonjolkan adalah sifat apa? Sifat lemah lembut. Makanya Syekh Ibnu Baz mengatakan hadza zaman laisa masjid, zaman bukan zaman kekerasan. Tapi zaman ini zamanul lin, zaman lemah lembut, zamanul hikmah, zaman penuh hikmah, zamanul rifq, zaman lemah lembut. Kenapa? Kata beliau, karena kebanyakan manusia tidak paham agama. Maka lin ar-rifq lebih didahulukan. Saya mengatakan apa? Man arada hidayatan nas faling an yasbir. Siapa yang menginginkan orang lain dapat hidayah, maka hendaknya disabar. Man yu'amilun nas wa yarju hidayatahu falyasbir. Siapa yang bermuamalah dengan manusia dan dia berharap mereka dapat hidayah, maka harus sabar. Ya, mungkin sekarang belum, mungkin tahun depan, mungkin berikutnya, mungkin orang itu baru mau meninggal dapat hidayah. Kan tujuannya dakwah ini kan mengatas manusia dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, qabulu taubatul mustazi bisurutiha. Pada masa Ibnu Utsaimin, orang yang melakukan perbuatan seperti orang tadi, kalau dia tobat dengan syarat-syaratnya maka diterima. Itu pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Dan memang secara asal tobat bisa diterima kalau terpenuhi syaratnya. Ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.